Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Mahadanti 2018 adalah film drama berbahasa Telugu India. Film ini diperankan oleh aktor papan atas India diantaranya Kriti Suresh, Dulquer Salman, Samantha Ruth, dan Vijay Deverakonda. Film ini berkisah tentang aktris papan atas India bernama Savitri, gadis desa yang berani merantau ke kota. Pesona khas gadis desa membuat siapapun tertarik kepadanya. Suatu ketika Savitri menjalin asmara dengan seorang sutradara. Tanpa disadari, sang sutradara telah mempunyai istri dan 2 orang anak. Hal itu membuat mereka terperangkap dalam hubungan gelap berkepanjangan. Lantas, bagaimana keseruan cerita Savitri? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Kisah ini bermula pada tahun 1980 di Bangalore, India. Seorang aktris terkenal bernama Savitri ditemukan tidak sadarkan diri oleh putranya. Savitri pun dilarikan ke rumah sakit hingga menghabiskan 1 tahun dalam kondisi koma. Insiden ini mendapat perhatian media, akan tetapi kisah masa lalu dan keberadaannya yang saat ini masih menjadi misteri dari para penggemarnya. Savitri merupakan seorang diva di masanya yang membintangi ratusan judul film Telugu. 1 tahun kemudian, berada di kediaman seorang jurnalis bernama Fani. Seorang pria bersama keluarganya datang untuk melamar dirinya. Ayah Fani membanggakan pekerjaan anaknya itu dengan menunjukkan surat kabar yang dirilis atas namanya. Dari segi prestasi, ia pernah meraih medali emas dalam sebuah olimpiade nasional. Meski Fani tidak senang dengan perjamuan ini, namun Fani tidak bisa melawan keinginan sang ayah untuk segera menikahkan dirinya. Bahkan ayahnya tidak mengizinkan Fani bekerja lagi setelah menikah. Setiba di tempat kerja, Fani nampak takut datang terlambat karena sebagai anak baru di tempat ini, Fani mesti menjaga sikap. Untung ia tak sampai ketahuan bosnya, di mana saat itu rekan Fani telah diberi tugas. Bosnya selalu saja salah menyebut nama Fani menjadi Rani. Fani adalah orang yang gagap yang telah berulang kali mengingatkannya. Fani mendapat bagian untuk penyelidikan kasus tentang Savitri yang sedang koma tersebut. Fani nampak meluapkan kekesalannya. Selama ini bosnya itu terus saja memberi tugas yang tak masuk akal kepadanya, di mana kini ia pun harus menghadapi seorang pasien dalam kondisi koma. Di sisi lain, seorang pria bernama Anthony. Anthony adalah seorang fotografer media. Kebetulan dalam kasus Savitri, Anthony menjadi partner kerja Fani. Sebagai orang yang baru dikenal, Fani tidak ingin pergi bersamanya, meskipun ia telah berniat baik untuk mengantarnya ke lokasi. Setiba di rumah Savitri, terlihat seorang pria keluar dari rumah tersebut. Ia adalah Ganesha, suami Savitri. Di depan awak media, Ganesha terlihat begitu emosional karena kondisi Savitri selalu menyudutkan dirinya di hadapan publik. Tak lama kemudian, seorang pria mencurigakan menarik perhatian Fani. Mereka pun mengikuti pria tersebut sampai di sebuah studio. Pria ini adalah teman Savitri di masa lalu. Ia spontan menegur Fani yang menyebut namanya sekedar Savitri. Sorry. Dan tidak menggunakan sebutan Ibu Savitri. Bagi pria ini, seorang yang lebih tua sekalipun tidak layak asal memanggil namanya seperti itu. Karena baginya, Savitri adalah wanita yang hebat. Fani sebagai generasi muda kala itu hanya mengetahui Savitri sebagai sosok bintang film, tidak lebih dari itu. Sehingga setelah mendengar pria ini, Fani berjanji akan menulis kisah Savitri dengan kisah yang sesungguhnya. Di mana 25 tahun yang lalu, pria ini merupakan seorang fotografer dari perusahaan swasta. Hari itu merupakan kali pertama ia melihat sosok Savitri. Ketika itu, Savitri sedang melakukan adegan syuting yang sedang berlangsung. Karakter Savitri membuat semua orang tercengang melihatnya. Dan cerita pria ini terputus, ia hanya memberi selembar surat terakhir dari Savitri. Surat tersebut ditulis tepat di tanggal yang sama, setahun yang lalu. Dalam surat itu, Savitri memberi kabar jika ia akan ke Bangalore hari itu juga. Namun sayang, hari itu ia juga mengalami insiden yang membuat ia koma hingga saat ini. Fani semakin penasaran dan tertantang untuk menyelidiki kisah Savitri lebih dalam. Sayangnya setiba di kantor, Fani membocorkan kisah tersebut, namun bosnya itu malah take over kasus Savitri kepada jurnalis senior berpengalaman. Fani marah, ia tidak rela jika usahanya harus di awal malah direbut orang lain. Anthony berhipotesis bahwa kisah Savitri itu berkaitan erat dengan kisah cinta. Anthony yakin jika cerita itu bukan milik jurnalis senior, melainkan kisah Savitri adalah miliknya. శేఖర్‌దో ఎవరిదో కాదు.
Fanny tidak menyerah. Hari itu ia menerobos masuk ke rumah tersebut. Tiba-tiba Satis, anak Savitri, mengejutkan dirinya karena si bocil ini mengira dia adalah orang asing yang akan mencelakai ibunya. Dan diam-diam Fanny mencari celah agar dapat memperoleh informasi tentang Savitri. Di sini bibi Savitri datang menjenguknya. Di depan Savitri yang terbaring koma, ia menceritakan kisah Savitri kepada Satis. Kala itu tahun 1942 di Vijayawada, India. Seorang janda dan putrinya Savitri diangkat oleh saudaranya sendiri. Ketika Savitri masih berusia 5 tahun, Savitri dan ibunya terpaksa bermukim di rumah bibinya itu bersama pamannya yang bernama Kumar. Meski Kumar tidak menyambut baik kehadiran mereka, sejak kecil Savitri menjadi anak yang sangat aktif dan selalu bertanya hal kecil kepada ibunya, terlebih soal sosok ayah yang tidak pernah ia jumpai sejak lahir, hingga membawa cerita itu kepada sahabatnya bernama Sheila. Jika ciri-ciri ayahnya sama dengan patung dewa ini, Savitri tumbuh dengan kriteria yang unik. Ia selalu meniru tingkah laku seseorang, hingga sebagian orang menganggap dia bocah yang nakal. Suatu ketika, pamannya berinisiatif memasukkan Savitri di kelas tari, tetapi ia ditolak sebab sebelumnya ia telah berbuat onar kepada pelatih tersebut. Malamnya, Savitri kena marah pamannya, hingga esoknya Savitri kembali dengan menemui guru tersebut. Sialnya, pria itu menolak Savitri lagi. Itu membuat Savitri ingin membalas ucapan guru tari yang telah meremehkannya. Hingga akhirnya pria itu malu sendiri dengan kerja keras Savitri. Singkat cerita, Savitri telah tumbuh menjadi dewasa dan aktif di panggung-panggung teater. Ini menjadi keuntungan Kumar yang saat itu adalah asisten Savitri. Pamannya kemudian merencanakan karirnya berpindah menjadi bintang film. Sejak penayangan drama sudah tidak diminati banyak orang. Walau perseteruan terjadi antara paman dan ibunya karena ibunya lebih ingin menikahkan Savitri, tetapi itu ditentang oleh Kumar. Karena tak mau rugi, akhirnya Kumar memberanikan diri membawa Savitri hijrah ke kota. Dan selanjutnya pada tahun 1949 di Madras, sebuah kota besar bagi aktor papan atas India kala itu, Kumar mendaftarkan Savitri di beberapa tempat. Namun sayang, ia selalu saja ditolak karena saat itu Savitri masih berusia 14 tahun. Beberapa hari kemudian, mereka masih berkelana di kota tersebut walau modal di tangannya sudah menipis. Kumar tetap saja bertahan hingga Savitri bisa lolos casting. Ganesh kala itu merupakan asisten produser. Ganesh nampak terpesona saat pertama kali melihat Savitri, dan dari sanalah ia menyuruh Kumar untuk datang 1 tahun kemudian kepadanya, sebab kala itu belum ada film yang cocok untuk diperankan Savitri. Setahun kemudian, Ganesh menepati janjinya. Foto Savitri terpampang di sebuah majalah, hingga beberapa produser mengincar dirinya. Sialnya, film perdana yang diperankan untuknya dalam bahasa Tamil. Ini membuat Savitri kewalahan menghafalkan kata-katanya, hingga semua orang pun mengejek dirinya. Satu hal yang tak diduga, seorang produser film ternama bernama Chakrapati dibuat terpana oleh Savitri. Di sini ia terbawa oleh rasa kesalnya kepada orang-orang yang telah meremehkan bakatnya. Hingga berawal dari sanalah Savitri berhasil mengubah pandangan mereka, dan filmnya telah ramai diminati bioskop. Beberapa bulan kemudian, karirnya semakin melonjak. Film-film yang diperankan Savitri menjadi peringkat teratas di dunia perfilman, hingga seluruh keluarganya pindah ke kota. Sementara itu, Fanny dan Anthony masih mencari penggalan kisah Savitri lainnya. Ia menceritakan tentang apa yang telah didengarnya dalam cerita Bibi Savitri hari itu. Ia tak menemukan lagi bagaimana kisahnya setelah ia menginjak usia 18 tahun. Tiba-tiba seorang pria yang tak dikenal menemui Fanny. Pria ini berencana untuk menulis kisah Savitri menjadi satu buku. Akan tetapi ia memutuskan untuk tidak meneruskannya. Pria ini lalu memberikan sebuah arsip penting kepada Fanny. Kembali ke cerita Savitri. Saat itu ia mendapat kecaman lagi dari produser lainnya, sebab ia masih saja belum fasih menggunakan bahasa Tamil. Dan hampir saja saat itu Savitri hampir kehilangan kesempatan emasnya. Ganesh selalu berusaha mendekatinya, meski Savitri terus menghindar. Tetapi Ganesh hanya ingin membantu Savitri untuk melakukan kursus bahasa Tamil. Ia bersama Ganesh mendatangi sebuah rumah sakit. Ganesh menganggap jika belajar berbahasa adalah sebuah hal yang praktis dan harus dilakukan, sehingga itulah alasan Ganesh membawanya kursus bahasa di rumah sakit. Dan usaha itu menggulingkan semua amarah produser film ini.
தமிழ் பொண்ணு Ganesh telah membantu banyak karir Savitri hingga saat itu mereka pun selalu jalan berdua. Savitri diam-diam telah menyimpan perasaan kepada Ganesh dan mereka dipertemukan dalam satu judul film. Di sini Savitri nampak menikmati peran yang dimainkannya bersama Ganesh itu. Namun scene berikutnya, Savitri tiba-tiba mengingat sosok ayah yang dari dulu tidak pernah ia temui. Ganesh tidak ingin ia larut dalam kesedihan itu hingga akhirnya ia berjanji untuk menjadi ayah baginya. Singkat cerita, hubungan di antara Ganesh dan Savitri kian serius, dan ketika pertemuannya hari itu, Ganesh mengungkap satu hal, di mana Ganesh baru mengungkap jika ia telah menikah dan memiliki 2 anak perempuan. Savitri terdiam, sama sekali ia tak pernah menduga jika Ganesh telah mempermainkan hatinya. Setelah hari itu, sikapnya berubah kepada Ganesh. Savitri selalu saja menghindar. Setiap hari, Savitri menjadi galau hingga ia tidak sadarkan diri ketika syuting berlangsung. Di sini, Kumar marah besar kepadanya karena Savitri melukai dirinya sendiri. Tiba-tiba Ganesh datang untuk membelanya. Ganesh berkata jika Savitri telah memaksimalkan perannya, namun Savitri masih cuek saja kepadanya. Namun selanjutnya ketika syuting berlangsung, Ganesh hampir saja mengalami kecelakaan. Savitri tanpa sadar begitu panik menyelamatkan dirinya. Di sini Ganesh baru menyadari jika perasaan cinta Savitri lebih dari apa yang ia bayangkan. Walau Savitri enggan untuk berkata jujur kepadanya, akan tetapi sebuah pertanda Tuhan telah meyakinkannya hingga mereka pun kemudian nekat menikah diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya. Ganesh mencintai Savitri meskipun ia menyadari jika ia telah memiliki istri dan anak. నేనంటే నీకు ఇష్టమా? Scene beralih, Fanny menganggap jika pernikahan Savitri berlangsung secara sederhana bagaikan sinetron. Fanny dan Anthony melacak kembali arsip di kantornya tentang Savitri. Menurut Anthony, kisah ini sungguh unik, di mana Savitri saat itu masih dianggap lajang padahal telah menikah siri dengan Ganesh. Selama 3 tahun, mereka masih bisa menutupi hubungannya di hadapan publik, sedangkan karir Savitri kala itu sedang naik daun. Namun kejadian naas, ketika Ganesh mengirim surat cinta kepada Savitri, asistennya membocorkan kepada Kumar. Sesampai di rumah, Savitri menjadi amukan kemarahan sang paman. Savitri pun dikurung di dalam kamarnya. Ia tidak menyangka jika Savitri telah mempermalukan harga diri keluarganya karena telah menjalin hubungan dengan pria yang memiliki istri. Tidak ingin terjebak di rumah itu, Savitri memutuskan untuk kabur dari rumah. Hingga ia nekat menuju rumah Ganesh. Istrinya shock dengan kedatangan Savitri. Ganesh berusaha menenangkannya. Savitri takut jika Kumar bertindak di luar pikiran dan mengancam nyawa Ganesh. Tetapi bagi Ganesh, itu adalah reaksi yang wajar bagi seorang paman. చేస్తే మరి కోపం ఉండదా? Keesokan harinya, Savitri menemui Chakrapati. Ia berbicara empat mata tentang skandal dirinya dengan Ganesh. Karena itu akan mengancam karirnya sendiri. Ganesh tidak bisa berbuat apapun dengan keinginan Savitri yang keras kepala itu. Mendengar keputusannya untuk putus kontrak dengan Chakrapati, Kumar kembali naik darah setelah apa yang mereka perbuat kepada keluarganya. Beruntung, Chakrapati menjadi penengah di antara perseteruan tersebut, dan Savitri memutuskan untuk memberikan rumah miliknya itu kepada Kumar, sedangkan ia akan tinggal bersama Ganesh. Namun kisah Savitri terputus dan tidak ada data yang menunjukkan Savitri bersama Ganesh tinggal di mana. Media telah meliput kisah mereka dan ia bersama Ganesh lebih memilih untuk tinggal di rumah kontrakan. Savitri telah kehilangan pekerjaannya sebagai seorang artis ternama kala itu. Untungnya Ganesh selalu berada di sampingnya dan memanjakan Savitri, walau semua orang mencibir dirinya. Sementara itu Fanny begitu terkesan dengan sosok Ganesh. Baginya ia adalah pria yang sangat menawan. Mendengar itu, Anthony berkata, tidak berguna ketampanan jika menyakiti hati banyak wanita. Entah kesalahan apa dalam ucapan Anthony membuat Fanny menjadi kesal kepadanya. Ia pun nekat melakukan hal yang sama dalam kisah Ganesh, di mana Ganesh menyatakan perasaannya di hadapan semua orang, dan saat itulah Anthony dan Fanny resmi berpacaran. Setiba di rumah, Fanny curhat kepada ibunya jika ia mencintai seorang dari agama yang berbeda. Ibunya pun marah, ia tak segan-segan mengusir Fanny dari rumahnya. Scene beralih, kala itu produser Chakrapati mendatangi Savitri. Ia datang untuk menawarkan Savitri menjadi pemeran utama dalam sebuah film. Savitri menolak, namun dengan bujukan Chakrapati, akhirnya Savitri bersedia. Film yang berjudul Maya Bazar kala itu telah berhasil memenangkan simpati dunia perfilman. Semua orang menjadi penggemar berat Savitri berkat film yang laris manis di pasaran. Bahkan Savitri telah membeli rumah mewah, walau Kumar masih belum memaafkan dirinya.
dirinya. Sejak saat itu, karirnya semakin melonjak. Savitri menjadi diva, bahkan ia sangat simpati kepada semua penggemarnya. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Ia tak tanggung-tanggung untuk membantu semua orang. Beberapa bulan kemudian, Savitri akhirnya hamil anak pertamanya dengan Ganesh. Ia melahirkan anak perempuan yang bernama Wijaya Chamundaswari. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Savitri telah mendirikan sekolah untuk anak miskin dan beberapa lembaga sosial lainnya. Jika seorang datang kepadanya, ia tidak mempunyai perhitungan lebih untuk membantu mereka. Walau di sisi lain, karir Ganesh terancam karenanya. Malam itu, Ganesh merasa iri hati kepada peningkatan karir yang dimiliki istrinya sendiri. Sejak malam itu, sikap Ganesh kian berubah. Tak ada lagi yang menawarkan film kepadanya. Ganesh seketika menjadi kasar kepada Savitri. Tanpa sepengetahuan Ganesh, Savitri telah memodali sebuah film, dan bermula dari situlah Ganesh kian berubah. సినిమా తేనని మాటివా మాడి Hingga beberapa tahun kemudian, Savitri juga telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemewahan pesta ulang tahun anaknya diadakan dengan meriah di rumah tersebut. Walau impian Ganesh memiliki anak lelaki terwujud, namun hubungan di antara mereka kian menjauh. Di beberapa media telah mengangkat berita tak sedap tentang Ganesh. Ganesh merasa dipojokkan. Hal itu menampar dirinya. Setiap malam Ganesh mengunjungi bar dan mabuk. Ia tak terima jika namanya tenggelam karena karir istrinya yang melonjak. Ganesh meluapkan amarahnya dan ingin membalas dendam kepada Savitri. Tidak ingin melihat suami yang dicintainya terus seperti ini, Savitri ikut menyiksa dirinya. Ekspresi Ganesh membuat Fanny di dunia nyata ikut terbawa emosi. Ia meluapkan kekesalannya kepada Anthony. Setelah kisah itu, berita di tahun 1966 menyebutkan kondisi perubahan fisik Savitri. Karena Savitri berpikir jika badannya gemuk, maka ia tidak akan lagi ditawarkan film. Dan saat itu, ia ditawarkan menjadi sutradara di sebuah film yang mengangkat kasus patriarki hingga semua wanita ini menggarap film bersamanya. Singkat cerita, malam itu launching film berlangsung. Seseorang menemuinya dan menanyakan kabar Ganesh yang tidak datang bersamanya. Karena Savitri tahu jika Ganesh masih berada di luar kota. Pria ini berkata jika ia melihat Ganesh di studio hari itu. Savitri terkejut. Ia kemudian meninggalkan acara ini dan bergegas mencari keberadaan suaminya. Kecurigaan Savitri semakin menjadi kepadanya setelah mengetahui jika suaminya sendiri tinggal di sebuah hotel mewah. Setiba di hotel tersebut, Savitri menemukan ada seorang wanita telah diam-diam menyelinap di dalam rumah ini. Akibat kejadian tersebut, Savitri menjadi frustasi. Ia tak menyangka jika Ganesh mengkhianati pernikahannya. Setiap hari ia meminum alkohol hingga kecanduan. Beberapa bulan kemudian, penggalan kisah Savitri telah meluas lewat tulisan Fanny, hingga anak Savitri yang pertama, Jaya, menemuinya. Ia menceritakan banyak kisah tentang ibunya sendiri kepada Fanny. Setelah kasus perselingkuhan Ganesh, Savitri memilih hidup sendiri. Berat badannya bertambah, hingga penawaran film pun turun drastis kepadanya. Semua didorong oleh karena sakit hati Savitri kepada Ganesh. Tiba-tiba Ganesh menemuinya, namun ia tidak ingin lagi melihat wajahnya. Semua itu karena Savitri memendam rasa cintanya kepada Ganesh hingga ia menyiksa dirinya sendiri. Film yang digarapnya pun jatuh bangkrut. Bahkan asisten kepercayaannya telah menjebak Savitri. Pegawai perpajakan datang menyita seluruh aset miliknya karena Ganesh tidak membayar pajak penghasilan selama Savitri bekerja. Bahkan masih banyak bunga yang harus ia lunasi. Rumahnya pun disita dalam beberapa hari. Ia harus meninggalkan rumah mewah tersebut. Dan di dunia Fanny, Anthony kedapatan sedang merayu Fanny. Ayahnya naik darah dan tidak mau tahu Fanny harus berhenti dari pekerjaannya dan segera menikah dengan pria yang telah dijodohkan. Sementara itu, Anthony mengirim ke rumahnya sebuah undangan pernikahan. Nampak Savitri semakin galau. Scene beralih, Savitri kembali lagi didatangi oleh rentenir untuk menagih beberapa hutang dalam penayangan filmnya. Akibat kegagalan kedua film tersebut, ia terlilit utang banyak. Ia menghubungi semua orang yang telah ia bantu selama ini untuk menolongnya. Akan tetapi, tak ada satu orang pun yang rela menolongnya dalam keadaan ini, hingga ia semakin tersiksa di mana ibu Savitri menemui ajal. Jaya bertengkar dengan Savitri karena melihat ibunya terus saja kecanduan alkohol. Kejadian ini membuat rumah itu kebakaran
Ia tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Kumar kembali datang menjenguknya. Suasana pun menjadi haru melihat kondisi keponakannya tak karuan dan Savitri menyesal atas perbuatannya kepada sang paman. Beberapa hari kemudian, Jaya kembali lagi menemui Fani. Jaya menduga Fani belum mengakhiri seluruh rangkaian dari kisah ibunya itu. Jaya menaruh harapan besar kepada Fani untuk mengangkat kisah ibunya. Namun sayang, Fani telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, mengingat sebentar lagi ia akan menikah. Menurut cerita Jaya, setelah ia menikah dengan suaminya, ibu dan adiknya pindah ke sebuah rumah kecil. Tanpa pertolongan dan bantuan orang lain, Savitri telah melunasi hutangnya dari perpajakan, di mana ia telah menjual rumah mewah miliknya. Ibunya mulai kembali berkarir dari nol, menerima peran kecil di film-film besar. Sementara kesehatan fisiknya kian menurun akibat terkena diabetes. Ia kini menjalani rehabilitas atas kecanduan tersebut. Bahkan di dalam kemiskinan itu, Savitri masih saja membantu orang lain. Seorang supir yang mengaku jika putrinya sangat menggemari dirinya dan dalam waktu dekat anaknya itu akan melangsungkan pernikahan. Ia kemudian menjual beberapa pakaiannya dan memberi uang hasil dari penjualan itu untuk bapak supir ini. Mendengar itu, Savitri terharu. Cerita itu pun seakan menampar Fani untuk terus menulis kisahnya. Fani akan berjuang dan melawan rintangan apapun yang menghalanginya, sebagaimana perjuangan cintanya kepada Anthony. Sesampai di rumah, Fani membatalkan pernikahannya. Ia memilih untuk menjalani hidup hingga mati hanya dengan Anthony. Hari itu, ia pun datang menemuinya. Anthony sedang berada di sebuah gereja. Seluruh keluarga Anthony shock melihat Fani yang mengganggu acara pernikahan itu, karena sesungguhnya itu bukanlah pernikahan Anthony, melainkan pernikahan sang adik. Beberapa hari kemudian, ia melanjutkan penelusuran cerita Savitri. Kepergiannya untuk syuting ke Bangalore menjadi pertanyaan besar. Savitri masih terus saja diteror oleh tagihan pajak karena ia merasa semuanya telah selesai. Namun Savitri tiba-tiba merindukan sosok Ganesh. Ia memutar film yang diperankan dengan mantan suaminya itu. Savitri mencoba menghubungi Ganesh diam-diam, walau Ganesh tahu jika itu adalah dirinya. Dan malam itu penyakitnya kambuh lagi. Ia kembali meminum alkohol dan mengenang semua masa lalu yang telah membawanya jatuh sampai saat ini. Dan ketika Fani mencoba untuk mengakhiri kisah Savitri, ia malah menemukan sejarah baru dalam dirinya. Savitri telah menjadi karakter yang merubah kepribadian Fani yang sesungguhnya. Baginya, Savitri seperti rembulan emas bersinar terang di langit berbintang. Tulisan Fani telah mengubah pandangan semua orang-orang di zamannya. Malamnya, ia menemui Savitri di rumahnya. Walau dalam kondisi koma, ia yakin jika Savitri mendengar semua perjuangannya untuk mengumpulkan kisah hidupnya. Fani hanya berterima kasih melalui hadiah berupa foto yang diberikan kepada Savitri. Di dalam foto itulah sosok ayah Savitri yang selama ini ia cari. Namun setahun kemudian, Savitri dinyatakan meninggal dunia dari koma yang dideritanya. Dan itulah akhir dari kisah film ini. Kesan dan pesan seperti apa yang dapat kita petik dari kisah Savitri? Yuk ramaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dev Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.